Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Trekawati, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan nikmatnya sehingga saya masih bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang apapun. Tak lupa sholawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan kita. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya di sini agar saya bisa menyampaikan pidato yang bertemakan tentang kesehatan. Hadirin yang berbahagia, penyakit diabetes atau yang biasa kita kenal dengan penyakit kencing manis atau penyakit gula tinggi itu biasa disebabkan karena ada kelainan pada proses metabolisme tubuh. Jadi, penyakit jenis ini bukan penyakit yang bisa diremehkan teman-teman semua rekan-rekan. Karena jika gula darah dalam tubuh kita tidak dikontrol akan menyebabkan penyakit-penyakit lain atau komplikasi seperti pada penyakit jantung, penyakit ginjal, dan juga difusi ereksi. Penyakit diabetes ini dibagi menjadi 3 tipe. Yang tipe ke-1 adalah sistem kekebalan tubuh, yang kedua adalah insulin, dan yang ketiga adalah ketika kita hamil. Penderita diabetes memiliki kadar gula darah merah yang tinggi, disebabkan karena pankreas yang tidak dapat memproduksi insulin ataupun otot lemak dan sel-sel hati tidak merespon insulin secara normal. Secara umum, asupan gula dalam darah disimpan dalam hati dan diolah menjadi glikogen. Tetapi bagi orang normal, sebanyak apapun mengkonsumsi gula tidak akan mengganggu fungsi organ tubuh. Namun, tidak demikian bagi penderita diabetes. Diabetes mellitus menempati ranking keempat dalam ranking pembunuh manusia. Di Indonesia sendiri, terdapat 2,5 juta orang yang terkena penyakit diabetes dan diperkirakan akan terus bertambah. Gejala awal penyakit diabetes adalah yang pertama, seringnya buang air kecil. Kenapa? Karena buang air kecil akan sering terjadi jika terlalu banyak glukosa dalam darah. Dan jika insulin tidak ada atau sedikit, maka ginjal tidak bisa menyaring glukosa atau kembali ke darah. Yang kedua, sering merasa haus. Mengapa? Karena sering buang air kecil, Anda akan menjadi lebih haus. Disebabkan karena proses penghancuran glukosa yang sulit, maka air di dalam darah tersedot untuk menghancurkannya, sehingga seseorang perlu minum lebih banyak lagi untuk menggantikan air yang hilang. Yang ketiga, berat badan cepat turun. Yang keempat, merasa lemah dan mudah kelelahan. Mengapa? Karena produksi glukosa terhambat sehingga sel-sel makanan dari glukosa yang harusnya didistribusikan ke semua sel tubuh untuk membuat energi jadi tidak berjalan. Yang kelima, sering kesemutan di kaki dan tangan. Gejala ini sering disebut dengan neuropati. Terjadi secara bertahap karena glukosa dalam darah tinggi dan merusak sistem saraf. Yang keenam, ada gejala lainnya yaitu biasanya penglihatan kabur, gampang terjadi luka atau memar, kulit kering atau gatal, infeksi yang membutuhkan penyembuhan lebih lama lagi dalam kurun waktunya. Dan juga banyak faktor yang menyebabkan manusia itu bisa menderita penyakit diabetes, teman-teman semua. Yaitu yang faktor pertama adalah keturunan, yang kedua adalah level kolesterol yang terus tinggi, dan gaya hidup yang modern, cenderung mengkonsumsi makanan yang instan, perokok, dan juga stres. Rekan-rekan semua, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit diabetes, yaitu dengan cara olahraga secara teratur, mengganti nasi putih menjadi nasi merah, sering mengkonsumsi vitamin C, dan memilih bumbu-bumbu masakan yang alami, pilih makanan yang sehat, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan juga segera berhenti merokok. Konsumsi untuk menghindari gula darah yang tinggi, yang pertama, mengganti nasi putih menjadi nasi merah atau mengganti semua karbohidrat yang kita akan makan menjadi seperti kentang, diganti menjadi seperti singkong,
mengurangi minum-minuman manis, mengurangi minum-minuman saset atau minuman yang dijual di luar, mengganti gula yang biasa kita pakai menjadi gula seperti gula Tropicana Slim atau diabetes-sol, dan juga yang terpenting adalah sering berolahraga walaupun olahraga ringan seperti jalan santai di pagi hari sekitar 15 menit. Hadirin yang berbahagia, jaga kesehatan Anda karena kesehatan adalah harta yang paling berharga dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Sekian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Saya harap pidato saya ini bisa bermanfaat untuk hadirin semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan juga saya akan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.